Assalamualaikum. Hai, salam jumpa dengan Ustazah Rista. Bagaimana kabar anak-anakku yang solih dan solih hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Masih ingatkah dengan ciri-ciri makhluk hidup yang kemarin kita bahas? Ya, betul. Ciri yang pertama yaitu bahwa makhluk hidup bergerak. Ciri yang kedua yaitu membutuhkan makanan. Ciri yang ketiga yaitu bernapas. Ciri yang keempat yaitu tumbuh. Ciri yang kelima yaitu berkembang biak. Dan ciri yang keenam yaitu peka terhadap rangsang. Baiklah anak-anakku, kita akan membahas satu persatu. Ciri yang pertama yaitu bergerak. Manusia bergerak dengan cara berjalan. Bagaimana cara hewan bergerak? Cara hewan bergerak berbeda-beda. Ada yang berenang menggunakan sirip, contohnya ikan. Ada yang terbang menggunakan sayapnya, contohnya burung. Ada yang berjalan dengan kakinya, contohnya ayam. Ada yang merayap, contohnya cicak. Dan ada yang melompat, contohnya katak. Apakah tumbuhan juga bergerak anak-anakku? Ya, tentu saja, karena tumbuhan adalah makhluk hidup. Bagaimana cara tumbuhan bergerak? Kita perhatikan bunga matahari. Bunga matahari bergerak sesuai dengan arah datangnya sinar matahari. Pucuk tumbuhan bergerak ke arah datangnya sinar matahari. Ciri yang ketiga yaitu bernapas. Alat pernapasan makhluk hidup itu berbeda-beda. Manusia bernapas dengan paru-paru. Ikan bernapas dengan insang. Belalang bernapas dengan trakea. Kucing dan hewan menyusui bernapas dengan paru-paru. Cacing bernapas dengan permukaan kulitnya. Apakah tumbuhan juga bernapas anak-anakku? Ya, tumbuhan juga bernapas. Alat pernapasan tumbuhan disebut stomata atau mulut daun. Ciri yang keempat dari makhluk hidup adalah tumbuh. Makhluk hidup mengalami pertumbuhan. Apa itu pertumbuhan? Tumbuh artinya bertambah ukuran tinggi dan beratnya. Contoh pertumbuhan pada ayam. Mula-mula telur, kemudian menetas menjadi anak ayam. Anak ayam tumbuh menjadi ayam muda. Kemudian ayam muda tumbuh menjadi ayam dewasa. Pertumbuhan pada manusia bagaimana? Awalnya bayi, kemudian bayi tumbuh menjadi balita. Setelah itu balita tumbuh menjadi remaja. Remaja tumbuh menjadi orang dewasa. Pertumbuhan pada tanaman. Bagaimana tanaman tumbuh? Mula-mula adalah biji, kemudian pada biji tumbuh kecambah. Setelah itu kecambah tumbuh batang kecil atau batang muda. Setelah itu menjadi tanaman muda. Ciri yang kelima adalah berkembang biak. Berkembang biak adalah menghasilkan keturunan yang sama dengan induknya. Berdasarkan cara berkembang biaknya, hewan dibedakan menjadi satu, hewan yang bertelur ovipar. Contohnya ayam, burung, dan ikan. Ada pula hewan yang beranak atau disebut vivipar. Contohnya sapi, kambing, dan kucing. Yang ketiga adalah hewan yang bertelur dan beranak atau disebut ovovivipar. Contohnya kuda laut, kadal, dan ikan pari. Ciri yang keenam adalah peka terhadap rangsang. Jika kita melihat sinar matahari yang menyilaukan, kita akan cepat menutup mata kita. Itu tandanya kita peka terhadap rangsang. Daun putri malu akan menutupkan daunnya jika kita sentuh. Hewan kaki seribu dan landak akan menggulungkan tubuhnya saat kita sentuh. Nah anak-anakku, Allah telah menciptakan keanekaragaman makhluk hidup. Oleh karena itu, kita harus bersyukur kepada Allah.
Sikap bersyukur merupakan pengamalan Pancasila pertama yang bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Lambang sila pertama adalah bintang. Nah, anak-anakku, perwujudan rasa syukur diantaranya adalah rajin melaksanakan sholat 5 waktu. Oleh karena itu, Ustazah berpesan kepada kalian semua, selalu tertib dan jaga sholat 5 waktu kalian. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah dan termasuk hamba-hamba Allah yang bersyukur. Nah, demikianlah pembelajaran kita kali ini. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.